Assalamualaikum Warwapu. Bertemu lagi dengan kami bersama Lintang Malam. Oh ya, bantu kami untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis kok, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Seperti biasa, sebelum mulai kita bersama sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sholawat ala Muhammad. Sholawat ala Muhammad. Sholawat ala Muhammad. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang cara buka mata batin. Simak video ini baik-baik dan jangan skip, biar bisa dicerna dan masuk ke pikiran Anda. Baik, sebelum mulai, siapkan secangkir kopi terlebih dahulu, agar gampang nangkep dan tetap masuk ke pikiran Anda apa yang kami sampaikan. Oke. Cara buka mata batin. Apakah kamu berani membuka gerbang yang seharusnya tertutup? Di episode ini, Lintang Malam akan bongkar cara buka mata batin. Sebuah laku spiritual yang bisa mempertemukan dengan penghuni. Tapi ingat, sekali terbuka belum tentu bisa tertutup kembali. Di dalam video ini, kamu akan menyaksikan. Pertama, 1. Apa itu mata batin sebenarnya? 2. Tanda-tanda orang yang batinnya mulai terbuka. 3. Langkah dan pantangan yang harus dijaga. 4. Kisah nyata Mas Opik saat pertama melihat. 5. Bahaya besar jika salah membuka. 6. Penutup dan pesan sesepuh. Peringatan, video ini berisi kisah mistis, energi gaib, dan suasana tegang. Jangan tonton sendirian tengah malam jika nyalimu kecil. Apakah kamu pernah merasakan kehadiran yang tidak terlihat? Kalau iya, tulis komentar di bawah. Kita kupas yang pertama. Apa itu mata batin? Jadi mata hati yang bisa lihat. Mata batin itu bukan mata fisik yang dijidat beneran, tapi kemampuan batin atau jiwa buat nangkep hal yang nggak bisa dilihat mata biasa. Kayak radar, mata fisik lihat wujud, mata batin lihat isi dan energi. 2. Fungsinya buat apa? Ngerasa, tahu ada yang aneh di tempat sepi, tahu orang niatnya baik atau jahat. NANGP, lihat bayangan, cahaya, makhluk halus, atau kejadian yang belum terjadi. Faham, bukan sekedar lihat, tapi ngerti. Maknanya, misal, ini peringatan, ini penjaga, ini energi negatif. Bahasa Jawanya, orang tua dulu bilang mata batin atau mata ketiga. Ajna, titiknya di tengah kening, antara dua alis. Katanya itu, gerbang gaib. 3. Bukan halu, tapi juga bukan sulap. Bukan halu, karena yang peka biasanya tenang. Ada pola, bisa dikontrol, bukan sulap, nggak bisa dipakai tebak togel, atau lihat mantan lagi apa. Ini anugerah atau latihan buat melek, dan melihat dunia yang gak kasat mata. Selanjutnya, tanda-tanda orang terbuka batinnya, ada 7 tanda. 1. Merinding, orang di kamar gelap, bulu kuduk berdiri, hawanya dingin tuh. Mimpi typist equals split scene. Mimpi ketemu orang, besoknya benar ketemu. 3. Diawasi, sekelebet iting ngintip dari pojok kamar, pas lagi sepi. 4. Peka suasana, orang masuk tempat angker, badan berat, muka pusing. 5. Bayangan sekilas, bayangan hitam, atau cahaya lewat sekilas di samping. 6. Suara aneh, orang merem kupingnya nangkep bisikan di ruang kosong. 7. Susah tidur, kebangun jam 3 pagi, ngerasa nggak sendirian di kamar. Selanjutnya, laku dan pantangan saat mata batin KE buka. Kalau mata batin kebuka, itu ibarat HP sinyalnya full, tapi kalau dipakai ngawur, batinnya rusak. Jadi harus ada aturan mainnya. 1. Laku yang harus dijaga, banyak zikir, doa, meditasi, hati kotor, layar, batin jadi buram. 2. Jaga badan, puasa, mandi kembang, kurangi hawa nafsu, badan bersih, energi bersih. 3. Jaga adab,
Hormat ke leluhur, guru, tempat keramat, jangan sombong. 4. Banyak diem, kurangi ngomong gak penting. Orang mata batin kebuka, tenaganya habis kalau banyak ngobrol. Selanjutnya, pantangga yang wajib dihindari. Ini kalau dilanggar, bisa bocor atau malah ketarik energi jelek. Ada 5 pantangan. 1. Jangan sombong, pamer. Gua bisa lihat hantu loh. Begitu sombong, ilmunya langsung drop. 2. Jangan tamah, minta tumbal. Tumbal dipakai untung pesugihan. Nebak angka, jual jasa, bakal ketarik habis, bakal narik balik. Sri, jangan uji coba di tempat angker malam-malam, batin kebuka. Nguntang, kalau mental nggak kuat, bisa ketempelan. 4. Jangan marah, NG Utuka. Emosi negatif bikin frekuensi batin turun. Yang datang malah yang serem-serem. 5. Jangan curiga dengan orang lain. Kebuka sedikit, terus nuduh. Orang santet mulu. Itu udah paranoia, bukan batin. Intinya gini bos, mata batin kebuka itu amanah. Bukan mainan, yang jaga juga kamu. Bukan kamu yang dijaga ilmunya. Kalau udah kebuka, jangan nantang. Jaga adab, jaga perilaku, biar yang datang itu petunjuk, bukan yang datang malah petaka. Sekarang kita bahas pengalaman saya sendiri. Awalnya nggak nyangka, gua lagi merem doang, tiba-tiba jidat ngerasa panas banget, kayak ngebuka sendiri. Belum ngerti itu apa, mikirnya halu karena kurang tidur. Yang kedua, detik pertama melihat ada yang berdiri di pojok kamar, hitam, tinggi, nggak bergerak, noleh cepat-cepat, kosong, lihat lagi, kosong lagi. Itu bedanya halu sama beneran kebuka. Halu nggak hilang pas lagi merem. Yang ketiga, reaksi badan. Bulu kuduk berdiri, nafas ngerasa berat, mau teriak tapi kayak tertekan. Keringat keluar semua, tapi badan dingin. Itu pertamanya energi nabrak yang aku rasa. Yang keempat, yang dirasakan bukan cuma ngeliat, saya nggak ngomong, tapi ngerasa, saya tahu saya bisa lihat dia sekarang. Rasanya ada yang ngawasi, dinilai ada yang ngenalin diri. Yang kelima, panik, lari keluar kamar, nggak bisa tidur berhari-hari. Baru tahu belakangan, ternyata tirai antara saya dan mereka udah kebuka. Inti pesan dari saya, pertama kebuka itu nggak indah. Isinya kaget, takut, dan bingung. Tapi aku rasa itu gerbangnya. Mata Betty nggak nanya, kamu siap atau tidak siap? Pas kebuka kamu harus siap melihat. Oke, kita bahas selanjutnya. Bahayanya jika buka mata batin. Mata batin itu kayak pintu. Kalau bukanya pakai kunci, ya bener, dapat petunjuk. Kalau buka digobrak, yang masuk nggak bisa disaring. Ada 5 bahaya jika buka mata batin yang harus dipahami. 1. Tempelan kesurupan ringan. Kenapa? Bukannya pakai emosi, nafsu, atau nekat ke tempat angker tanpa pagar. Tandanya, batin makin berisik. Mimpi buruk terus, badan berat, gampang marah tanpa sebab. Intinya, pinter ngundang tapi nggak bisa nutup. Yang kedua, halusinasi. Kenapa? Batin kebuka, tapi mental dan ilmu, agamanya nggak naik. Tandanya, semua orang disangka musuh semua. Semua tempat disangka angker, bedain mana yang lihat, mana otak capek. Jadi nggak bisa. Akhirnya, dikira orang gila ternyata. Antenanya rusak atau bodol. Yang ketiga, enak energi. Badan kasedot abis. Kenapa? Lah wong lihat tiap hari, dipakai buat menerawang, buat pamer atau penasaran. Tandanya, badan lemes terus, susah tidur, sakit kepala. Karena energi batin itu ada batasnya. Dipaksa pun badan yang bayar efeknya. Yang keempat, tarik makhluk rendah. Kenapa? Frekuensi hati lagi kotor, marah, iri, dendam, sombong. Tandanya, yang datang bukan penjaga atau leluhur, tapi kunti, genruwo, jin iseng yang enggok kuenggaku. Mereka ngasih lihat yang seru-seru dulu, biar kamu ketagihan. Kelima, hidup jadi gak tenang lagi. Kenapa? Begitu tirai kebuka nggak bisa ketutup lagi? Tandanya masuk kamar mandi atau di mana? Seakan ada yang ngeliatin. Di rumah sendiri nggak betah, tidur jadi musuh. Ini yang paling nyiksa. Udah nyesel tapi pintunya nggak bisa ditutup kembali. Pesan inti penutup,
Jangan buka mata batin karena penasaran. Buka kalau dirimu sudah siap, karena yang bisa dilihat itu bisa ngelihat kembali. Oki, seruput dulu kopinya biar nggak tegang, santai dan lanjut. Yang terakhir, penutup dan pesan dari kami, Lem Lintang Malam. Ada 3 super inti. Pertama, kalau pintunya sudah kebuka, jangan lari. Kalau lari akan dikejar, hadapi tapi dengan adab. Kedua, ada 4 inti. Simak baik-baik. 1. Jaga niat. Mata ini bukan buat pamer, bukan buat cari musuh, pakai buat jaga diri, jaga keluarga, dan tolong yang butuh, niat kotor batin jadi burak. 2. Jaga lisan dan hati. Dahulukan zikir ketimbang ngobrol yang gak penting. Dahulukan sabar ketimbang marah. Karena yang kamu lihat akan mengikuti isi hatimu. 3. Jangan takut, tapi hormat. Mereka itu ada, tapi jangan disembah. Jangan ditantang. Kamu tamu di dunia ini. Mereka juga tamu. Sama-sama ciptaan. 4. Kembalikan ke Tuhan. Ingat, yang bukain itu Gusti Allah. Yang nutup juga Gusti Allah. Kuatkan sholat, kuatkan doa. Itu gembok, paling terkuat dari semua ilmu. Ketiga yang terakhir, penutup gerbang dan kunci. Mata batin kebuka itu bukan akhir, itu awal ujianmu. Lulus atau tidak tergantung seberapa kuat kamu jaga dirimu sendiri. Baik, semua sudah kami rangkum sebaik mungkin satu persatu, biar Anda dapat mencernaknya dengan mulus. Putar kembali video. Ini jika belum paham, nikmati alur dan santai. Keluarga besar Lintang Malam undur diri. Sekali lagi bantu kami untuk subscribe dan komen di bawah. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, agar kami tahu seberapa jauh video kami tersebar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya yang akan berbagi pengalaman. Wassalamualaikum. Rahayu. Rahayu.